Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama menggali ilmu-ilmu Allah yang masih sangat banyak sekali di muka bumi ini. Marilah kita ikrarkan rasa syukur kita dengan bacaan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Rohim. Saya akan menyampaikan materi tentang sumber hukum Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Sumber hukum Islam Aswaja NU. Yang pertama ada Al-Quran. Pengertian menurut bahasa yaitu membaca ataupun bacaan. Sedangkan menurut istilah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kedudukan dalam sumber hukum Islam merupakan sumber hukum pertama dari seluruh ajaran Islam. Yang kedua yaitu hadis ataupun sunnah. Pengertian menurut bahasa baru perkataan ataupun percakapan. Sedangkan menurut istilah apa saja yang diriwayatkan atau segala hal yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Kedudukan dalam hukum Islam yaitu sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma'. Pengertian menurut bahasa kesepakatan ataupun konsensus. Sedangkan menurut istilah kesepakatan para ulama yang mujahid tentang suatu perkara setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, di sini ijma' merupakan hukum Islam setelah Rasulullah wafat. Mengapa ada hukum Islam setelah Rasulullah wafat? Jadi ketika Rasulullah wafat, umat Islam serasa kehilangan induknya. Karena pada waktu Rasulullah masih ada, hukum apapun itu bisa ditanyakan kepada Rasulullah. Sedangkan setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi yang bisa ditanya langsung kepada Rasulullah karena beliau sudah wafat. Pada akhirnya para ulama yang sudah mumpuni itu membuat kesepakatan tentang suatu hukum atau suatu perkara keislaman yang belum ada dalilnya atau masih bersifat umum di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dari itu muncullah sumber hukum ketiga yaitu ijma'. Kedudukan ijma' sebagai dalam hukum Islam yaitu sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber hukum yang keempat yaitu qiyas. Pengertian secara bahasa mengukur, membandingkan, analogi ataupun menyamakan. Sedangkan menurut istilah menyamakan suatu perkara yang belum ada dalil pastinya yang menyatakan ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada dalil pastinya karena adanya persamaan ilat. Jadi hukum Islam ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama itu ada tiga. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ada ijma', dan yang keempat ada qiyas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat ataupun bisa sebagai sumber referensi bagi para pemirsa ataupun semua yang menyimak video saya. Dan apabila ada kekurangan ataupun kurang lengkap, mohon untuk bisa dikoreksi, untuk dilengkapi, dibenarkan, agar saya juga bisa memberikan
evaluasi untuk diri saya sendiri. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.